Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini teman-teman, sebuah permainan yang sangat-sangat menarik yang terjadi pada livechess.com. Pertemuan antara Magnus Carlsen menghadapi pecatur hebat juga dalam kategori Blitz, seorang international master dari Georgia kelahiran Rusia yang tentunya saat ini di bawah bendera FIDE, yaitu international master Rudy Makaria. Bagaimana permainan yang menarik ini berlangsung? Mari kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke C5 pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, lalu D6, berlanjut C3. Ini adalah delayed Alavin variation dengan juga pion D6. Ini cukup penting teman-teman. Kuda ke F6 dan H3 saat ini menjaga petak penting G4. Kuda ke C6 berlanjut lagi-lagi pengembangan, menempatkan juga di sentral. Gajah ke D3 terlebih dahulu bermanuver ke depan ke petak C2, lalu juga mendorong pion ke D4. Berlanjut pion ke E5, sentralisasi pion, dan gajah mundur ke C2, fokus rencana. Gajah ke E7, lalu rokade terlebih dahulu. Langkah yang cukup menarik yang dimainkan oleh hitam, memainkan dengan G5, di mana ke depan mencoba mengorbankan pion ini, tetapi membuka file G. Bagaimana Magnus Carlsen merespon? Ia tidak menghiraukan pion, fokus rencana pion ke D4. Berlanjut G4 saat ini mengusir kuda, menawarkan pion. Maka pion memukul pion juga kembali mengancam kuda. Pion memukul kuda, tempo mengancam gajah. Di sini pion memukul pion. Yang jadi pertanyaan, bagaimana melanjutkan? Benteng menghindar teman-teman. Karena seperti ini, apabila dicoba pion menerima gajah walaupun juga mengancam menteri, masalahnya ini berbeda karena pion memukul benteng, tempo skak teman-teman, promosi menteri, di mana raja wajib merespon juga menghindari file G yang terbuka. Gajah juga saat ini bisa langsung memukul pion, tempo skak, raja berpindah, barulah menteri memukul pion. Sampai posisi ini hitam menang telak. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini. Magnus Carlsen benteng ke E1, maka gajah tetap juga saat ini memukul pion. Menteri ke H5, di mana juga menjaga pion ancaman dari gajah. Kuda ke E5, sentralisasi kuda, dan gajah ke F4 berlanjut menekan kuda. Gajah ke E6 saat ini, lalu kuda ke D2 mereposisi diri ke depan ke petak yang lebih aktif. Menteri ke D7 dilanjutkan, juga menekan pion ke depan, mungkin juga mempersiapkan rokade sayap menteri. Inilah kira-kira ide dari hitam. Gajah juga saat ini memukul kuda, maka gajah juga memukul gajah, dan kuda ke F3 menekan juga gajah. Fokus rencana rokade sayap menteri, dan kuda juga menerima gajah. Pion menerima, menteri juga saat ini langsung menerima pion. Menteri ke C7 berlanjut menawarkan endgame dari hitam. Maka disinilah Magnus Carlsen diuji endgame teman-teman. Hitam menawarkan dengan senang hati, Magnus Carlsen menerima tentunya. Raja menerima, maka raja juga baru memukul pion, membawa benteng ke D2, di mana selain tempo mengancam gajah, juga menumpuk benteng ke depan ke file D. Benteng A ke C1, langkah terbaik tentunya, karena apabila dibuat benteng di file E ini melangkah, walaupun tetap melindungi pion, ini akan cukup pasif ke depan, sehingga Magnus Carlsen mengorbankan pionnya. Diterima oleh hitam, gajah memukul pion. Raja ke F3 ikut membantu. Benteng ke 8 menumpuk benteng. Raja ke E3, gajah ke C4 saat ini lagi-lagi sentralisasi gajah, langsung juga diusir dengan B3. Gajah mundur ke E6 menekan juga pion, dan benteng ke E2 menawarkan benteng. Benteng memukul benteng skak. Raja menerima B5 saat ini, maka tentunya F4 dan F6. Yang jadi pertanyaan, mengapa bang tidak diterima saat ini pion yang ada di H3? Masalahnya benteng juga mengancam gajah mengembalikan pion, tetapi dilakukan skak. Raja berpindah H5, tentunya dengan F5 menutup juga aksi gajah ke depan. Ini pun memberikan kualitas yang sebanding. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Berlanjut dengan F6 membuka juga ruang bagi gajah ke depan. Maka di sini B4 berlanjut. Raja ke B6 mendorong juga pion ke depan, dan raja ke E3.
Hitam melanjutkan fokus rencana dengan A5, maka pertukaran terjadi pion B memukul pion A skak, raja menerima membawa benteng ke A1 tempo skak, raja ke B6, dan H4 saat ini menyelamatkan pion ancaman dari gajah. Pion B4 berlanjut, maka lagi-lagi pertukaran pion terjadi, gajah ke D3. Kita lihat teman-teman, membantu juga benteng ke depan melakukan skak, waktu yang sama mengancam gajah. Oleh sebab itulah benteng ke D6 mensupport juga ke depan. Maka E5 mengusir juga benteng. Pertukaran terlebih dahulu benteng ke C6. Maka gajah saat ini memukul pion juga yang ada di H7. Sehingga pion file A dari putih menjadi pion bebas ke depan. Memang sampai kualitas ini masih cukup sebanding. Tetapi kita lihat teman-teman, mereka bermain dalam tekanan waktu. Dan juga tentunya di sini Magnus Carlsen menguji endgame dari Makaryang. Benteng juga melakukan skak saat ini. Raja ke F4. Di sini melakukan skak adalah sebuah opsi, tetapi juga cukup terobsesi dari hitam untuk mempromosikan pion B3. Maka inilah yang menjadi awal kemenangan ke depan bagi Magnus Carlsen. Dimanfaatkan juga H5 mempersiapkan promosi. Benteng ke H3, maka raja juga mensupport pion. B2 satu petak lagi promosi juga mengancam benteng, maka benteng ke B1. Benteng ke H2 mensupport pion, lanjutin ke depan gajah untuk mengusir benteng sehingga pion promosi. Di sini H6 teman-teman, tanpa takut juga promosi. Gajah ke A2 fokus rencana. Benteng ke G1 di dalam posisi teman-teman, benteng juga untuk mengancam pion file E adalah satu-satunya untuk tetap komplikatif, tetapi raja juga untuk ikut membantu. Raja ke C5 mendekat kepada pion, maka dimanfaatkan dengan gajah ke F5 mendorong ke depan membuka ruang bagi pion. Maka raja ke D5 sentralisasi. Benteng ke E1 teman-teman mensupport pion juga untuk mendorong ke depan. Dilakukan juga langsung promosi saat ini dari hitam. Apa yang bisa dilakukan untuk tetap komplikatif, yaitu dengan benteng juga melakukan skak. Raja ke F6, maka saat ini benteng dapat juga langsung mengepin teman-teman. Di sini benteng harus melakukan skak, tetapi pada biasanya pasti banyak yang memilih H7 untuk promosi. Dan inilah yang jadi pertanyaan besar teman-teman. Terlihat tidak memungkinkan juga untuk menghentikan pion ini. Tetapi Anda post pilih ini, apa satu-satunya kombinasi brilian yang bisa dimainkan oleh hitam untuk imbang tetap di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng memukul gajah, langkah brilian pengorbanan, maka diterima pion baru promosi, wajib diterima gajah memukul benteng tempo skak, pion tumbang, dan ini pun komplit menjadi sebanding. Sangat-sangat menarik teman-teman. Kita kembali di dalam posisi hitam. Terlebih dahulu langsung juga promosi teman-teman di dalam posisi ini, sehingga wajib ditukarkan saat ini. Maka raja memukul pion dan benteng melakukan skak, menjauhkan raja karena saling berhadapan. Benteng ke G1, raja mendekat, dan raja ke G6. Raja ke F8 saat ini, dan H7 cukup penting mencegah raja ke petak G8 teman-teman. Mengapa ini sangat penting? Semisal langkah slow kita ambil, benteng ke G5 misalkan menutup juga ke depan, maka raja akan ke G8. Karena benteng juga untuk melakukan skakmat, maka di sini hitam akan melakukan skak, dan ini akan terjadi langkah bolak-balik ke depan. Karena apabila benteng misalkan berpindah, maka di sini juga dapat melakukan counter attack, raja dapat menjauh ke H8, dan ini tidak bisa keluar teman-teman dan akan juksuang ke depan. Maka di sini melakukan skak, maka di sini juga hitam yang melakukan skak terlebih dahulu. Apabila menjauh, tentunya pion akan tumbang. Kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di posisi ini cukup cerdas bagaimana kalkulasi Magnus Carlsen. H7 terlebih dahulu, maka berlanjut saat ini benteng ke H3, benteng melakukan skak, menjauhkan raja ke E7, maka benteng ke F5, benteng ke H1, maka benteng ke H5. Setelah juga langkah ke-54 benteng ke H5, maka pion tak terhentikan promosi apabila dilakukan skak, raja berpindah tentunya ke H6. Di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Benteng memukul benteng, pertukaran pion tak terhentikan untuk promosi teman-teman. Luar biasa bagaimana partai yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 91% dan Rudik Makaryang 84%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda.
Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.